Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat daun, selamat datang di podcast Daun Bersua. Masya Allah. Tepuk tangan dulu gak? Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Ini podcast Daun Bersua beda dengan minggu-minggu biasanya gitu. Jadi biasanya kita di Spotify kalau nggak di Anchor ya Kak. Bener banget. Jadi hari ini pertama kalinya kita podcastnya live ya Kak. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya kita perkenalan dulu deh. Ya mungkin sahabat daun semuanya pada penasaran kali ya kalau misalkan di Spotify atau enggak di Anchor itu suara siapa gitu kan ya. Kak Daun tuh yang mana, Kak Bunga, Kak Ranting, Kak Pohon itu yang mana gitu kan ya Kak. Nah sekarang kita bisa perkenalan lewat langsung gitu kayak. Nah boleh nih Kak perkenalan siapa dulu nih? Nah Kakak dulu. Kakak aku namanya dulu ya. Siapa nih? Halo sahabat daun, nama aku Kak Ranti. Nah, halo sahabat daun, nama aku Kak Daun. Nah, jadi sahabat daun semuanya udah pasti tahu sekarang Kak Ranting tuh yang mana sih, Kak Daun tuh yang mana sih. Jadi nggak penasaran lagi ya Kak ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daun tuh sekarang lebih berkembang lagi gitu lebih ya Kak, berkembang. konten-kontennya, Masya Allah. Nah Kak, mungkin langsung aja kali ya Kak gitu. Untuk pertama kalinya podcast Daun Bersua live nih. Iya, tepatnya di bulan Zulhijjah ya Kak. Betul udah sekali. Hari keberapa ya Kak? Sekarang hari ke-6 ya Kak. Hari ke-6, bener nih hari ke-6. Insya Allah bener. Insya Allah sekarang hari ke-6 ya, Masya Allah. Kalau misalkan kita berbicara mengenai bulan Zulhijjah gitu ya, betul. Insya Allah ini podcast live pertama di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Semoga kedepannya bisa diberkahi gitu ya. Nah, kalau misalkan berbicara bulan Zulhijjah ya Kak, kita kan tahu gitu bahwa Zulhijjah ini bulan yang agung gitu, bulan yang benar-benar banyak amalan-amalan yang keren banget gitu. Nah, terus banyak amalan-amalan yang emang dianjurkan gitu sama Allah. Nah, apa sih Kak, apa aja gitu amalan-amalan yang emang yang ada gitu di bulan Zulhijjah? Kalau amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah itu banyak banget. Bener Kak. banget. Karena 10 hari bulan Zulhijjah itu tuh hari yang paling baik gitu, yang dimuliakan sama Allah gitu. Masya kan Allah. Ya. Nah, kalau amalan-amalan pasti banyak gitu kan ya Kak. Cuman mungkin yang sedang in dalam diri atau yang sedang mention atau happening gitu kan ya dalam diri terkait dengan amalan kurban. Masya Allah. Gitu. Jadi siapapun pastilah Kak ya kalau misalnya ngedenger Idul Adha pasti pengen kurban nih gue tahun ini. Nah gitu kan. Nah yang paling happening di dalam diri itu sekarang itu. Nah iya, jadi emang banyak gitu amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah gitu. Terutama keutamaan yang tadi Kakak sebutin gitu ya. Tapi yang lagi di-mention sama Kak Daun itu kurban nih, sahabat daun. Kenapa nih kita korek-korek nih Kak Daun? Korek-korek karena kan banyak ya Kak, ibadah haji juga kan itu amalan yang lebih wow gitu ya. Kita karena korek-korek. Memang iya betul, karena memang amalan haji itu amalan yang paling utama gitu kan bener. Ya. Tapi yang termention dalam diri aku sekarang sedang berkurban gitu kan. Iya, Masya Allah. Nah bisa diceritain nggak Kak? Bisa kayak di sharing gitu, berbagi hikmah kepada teman-teman gitu. Berbagi hikmah ya. Kalau misalkan kita ngelihat kenapa sih aku ke-mentioninnya tuh ke kurban, yang lagi happeningnya tuh kurban. Kenapa tuh? Pasti kan ya. Penasaran banget. Penasaran banget kenapa nggak haji aja gitu kan ya pasti. Yang kan setiap orang happening dalam dirinya tuh beda-beda ya Kak ya. Tapi yang sedang dalam diri aku tuh tentang kurban. Kenapa sih? Karena kalau kita ngelihat di sejarah nih Kak, kalau cerita terkait dengan Nabi atau sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail itu sudah banyak diceritakan. Akan tetapi yang sedang termention di diri aku itu sekarang cerita terkait Habil dan Qabil, tentang terkait pengorbanan Habil dan Qabil Kak, yang dimana beliau mereka itu kan dua anak Adam ya, yang keduanya itu diperintahkan sama Allah untuk mengorbankan harta terbaik mereka. Nah kalau misalkan Qabil itu bekerja di ladang, sedangkan Habil itu bekerja di peternakan. Nah kalau misalkan Habil saat diperintahkan oleh Allah untuk
memberikan kurban terbaik mereka, harta terbaik mereka. Habil memberikan hewan terbaiknya. Kan kalau misalkan kita ngelihat ya, sekarang aja kita ke depot, misalkan ke depot kurban, kan banyak tuh domba-domba atau sapi-sapi, tapi Habil itu menyerahkan hewan terbaiknya, hewan terbaik yang paling baik, yang kalau misalkan sekarang ada kelas super, yang paling super mungkin ya Kak ya. Nah, yang limited edition banget yang limited gitu edition ya. Kalau misalkan domba biasanya sekitar 50 atau 60 kilo, ini mah Habil mah yang 100 kilo lebih gitu ya, kayak gitu ya Kak. Masya Allah, karena kan bener Kak, beda loh keadaan Nabi Adam zaman dulu sama sekarang, berarti dombanya juga beda ya. Iya betul, bener gak sih? Iya. Nah terus kalau misalkan dilihat dari ceritanya Qabil kan di pertanian nih Kak, tapi Qabil itu hanya menyerahkan hasil tani yang buruk Kak, yang paling buruk. Paling buruk. Jadi kan di sini kita bisa ngelihat di mana sih, siapa sih yang paling berkorban yang lebih banyak, yang berkorban lebih baik gitu kan ya, berarti kan Habil ya Kak ya. Nah di situ tuh saat Habil dan Qabil menyerahkan pengorbanannya, harta yang terbaiknya ke atas bukit kan ya Kak. Terus di situ tuh ada tiba-tiba melesat panah ya Kak, cahaya dari langit mengenai kurbannya Habil. Nah itu tuh pertanda bahwa kurban Habil yang diterima, karena kurban Habil kan yang tadi yang terbaik teh ya Kak yang mungkin makannya diperhatikan, terus mandinya, terus apanya lagi, pakannya dan lain-lain, perawatannya dan lain-lain. Sedangkan Qabil hanya mungkin yang buruk-buruk gitu kan ya Kak, mengorbankan atau harta terbaiknya teh yang itu gitu, mengorbankan yang itu. Nah pas itu kan melesat nih ke arah pengorbanannya Habil gitu kan ya. Nah itu tuh tanda diterimanya itu harta terbaiknya Habil atau pengorbanannya Habil, sehingga kita bisa intinya mah kayak kita ngambil hikmah itu. Kita teh ngambil hikmah bahwa kalau misalkan kita mau berkorban, harus berkorban yang terbaik biar Allah nge-mention kita juga, biar Allah menerima pengorbanan kita gitu Kak. Terus yang aku mention dari cerita itu ya Kak, mungkin aja gitu ketika Habil memberikan harta terbaik, mungkin harta ya dalam kategori harta gitu, sementara Qabil memberikan yang buruk gitu. Mungkin di situ juga kita bisa lihat gitu esensi Allah dalam diri dua anak Adam ini gitu. Iya betul Kak, betul. Karena kan perintah Allah ya berkurban itu gitu. Berarti ada sesuatu yang ada dalam diri Habil sehingga dia tuh mempersiapkan terbaik gitu. Karena kan itu untuk Allah. Berarti posisi Allah dalam diri Habil tuh sebagai apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat Qabil, ya Allah diposisikan sebagai apa gitu ya, kalau ngelihat dengan sepelenya gitu ya, mengorbankannya betul. Masya Allah. Nah Kak, kalau misalkan kita berbicara pengorbanan gitu, kalau ada di Al-Quran tuh kayak pengorbanan itu berkaitan dengan ketakwaan gitu ya. Betul. Tidak diterima orang-orang yang kurban tanpa didasari takwa gitu. Jadi banyak yang berkurban sia-sia ya gitu. Banyak yang berkurban sia-sia. Nah gimana sih Kak untuk menanamkan ketakwaan dalam diri gitu, sehingga ketika kita berkurban tuh gak sia-sia gitu. Gimana tuh Kak? Kalau menanamkan ketakwaan gitu kan ya, kalau misalkan berkurban dulu nih Kak, kalau misalkan takutnya kurban kita sia-sia, berarti kan di mana-mana harus niatnya dulu nih, lurusin niatnya dulu. Kalau misalkan kita niatnya hanya untuk pamer, ya kita nggak akan dapat pahala gitu kan ya Kak. Cuman kalau misalkan kita niatnya untuk apa nih, untuk berkurban, untuk sedekah dan lain-lain, insya Allah. Nah gitu. Jadi menanamkan ketakwaannya teh gimana ya Kak? Niat dulu yang lurus gitu. Dulu sih menurut aku yang lurus. Biar kalau misalkan kan kalau di bab Riyadhus Shalihin awalnya itu harus berkaitan dengan niat. Nah kalau misalkan niatnya aja udah buruk, kesananya aja pasti buruk gitu sih Kak. Jadi balik lagi ke situ. Ke niat ya. Jadi emang
kalau misalkan ingin didasari emang benar-benar dengan ketakwaan, ya niat gitu yang harus niat diluruskan dulu. Karena Allah ya Kak. Itu gitu. Hal terendah, hal terkecil hal gitu. Terkecil Kak. Gitu untuk niat sendiri. Betul. Gitu, sahabat daun. Jadi kalau misalkan gini, tapi gini loh Kak, niat juga karena Allah atau karena siapa? Atau karena pengen gitu, di-mention sama orang gitu. Iya, gitu. Atau karena pengen dilihat dia kurban nih, wow keren, kaya gitu. Nah kalau enggak dalam diri ada kesombongan gitu bahwa aku tuh bisa beli hewan kurban sebanyak ini untuk dikurbankan, tapi nggak ada niatan untuk Allah gitu kan, jadi sia-sia gitu. Betul. Jadi harus diniatkan. Berarti harus lurus niatnya kita untuk berkurban tuh untuk apa gitu kan ya. Karena memang niat itu hal dasar banget ya. Kalau misalkan sholat juga kan niat sholat harus ada niatnya dulu kan. Kalau misalkan nih kita gini nih Kak, kalau kita niat sholat tapi enggak sholatnya, kira-kira terterima enggak gitu. Kalau misalkan kita sekarang niat kurban tapi enggak kurbannya, kira-kira keterima enggak, karena memang benar-benar kalau misalkan niat harus dengan amalan. Tapi amalannya juga kan tergantung dengan niatnya gitu Kak. Tapi kalau misalkan kita udah meniatkan, itu juga ada nilai plusnya ya, nilai dari plusnya. Allah gitu. Iya. Masya Allah. Sesuatu yang baik itu akan Allah beri pahala. Kan kalau misalkan kita ingin berbuat baik nih, Allah akan beri pahala 1 katanya gitu, bukan sih? Bener kan? Kalau misalkan kita berniat buruk tapi Allah mah nggak ngecatat ya Masya Allah, maha baiknya Allah berarti kan ya. Kan kalau ngelihat dari diri seorang manusia, kalau kita yang menilai diri kita ya pasti kalau misalkan kita ada berkeinginan buruk itu udah minus kan ya. Tapi sama Allah mah enggak, meskipun kita baru niat nggak dicatat sama Allah mah, kecuali kalau misalkan kita niat baik. Nah itu tuh udah dapat pahala 1, apalagi kalau misalkan kita melakukannya itu akan di double gini ya pahalanya, Masya Allah. Nah Kak, kalau misalkan berbicara kurban nih, menurut Kakak esensi kurban itu sepenting apa sih? Penting banget gitu. Kalau misalkan dalam kategori sunnah atau wajib nih Kak, gimana tuh? Kan ada 2 pembahasannya kalau misalkan di para ulama, ada sunnah muakkad dan ada wajib. Nah tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau misalkan kita sahabat daun nih semuanya percaya bahwa kurban itu wajib, ya enggak. Kalau misalkan sahabat daun semuanya percaya bahwa berkurban itu sunnah muakkad, emang enggak gitu. Jadi terkait dengan 2 pilihan itu, dua-duanya juga berdalil gitu Kak. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan lihat sunnah muakkad dengan wajib hampir dekat gitu, gak beda jauh gitu bener, ya Kak. Karena kan kalau misalkan muakkad itu sunnah yang dianjurkan gitu ya Kak. Nah kalau misalkan sunnah nih Kak, nah aku tuh ada cerita nih Kak. Aku tuh kemarin baru aja ngobrol sama teman aku. Betul. Jadi dia tuh kan aku ajak kurban kurban enggak tahun ini gitu. Terus dia tuh ngejawabnya, aku udah kok, aku udah pernah kurban gitu. Nah pemikiran-pemikiran yang seperti itu tuh gimana tuh Kak? Karena kan kalau misalkan kita lihat kurban tuh setiap tahunnya ada ya gitu. Program kurban itu ya setiap tahun ada betul. Gitu. Gimana jadi nggak Idul Adha untuk dirinya sendiri gitu kan ya, harusnya mah ya. Kalau misalkan kita melihat dari kacamata masyarakat, mungkin kalau udah kurban 1 kali teh udah. Iya, benar. Gitu kan? Itu kebanyakan orang loh Kak gitu. Masyarakat. Mungkin masyarakatnya juga atau teman-teman semuanya belum paham tentang esensi kurbannya sendiri gitu Kak. Kalau misalkan udah paham, insya Allah menurut aku pasti semua orang mau berkurban setiap tahun gitu. Masya Allah. Nah berarti Kak ada sesuatu yang belum tersampaikan dong ya kepada masyarakat pada umumnya gitu ya, bahwa memang kurban ini bukan sekali seumur hidup ya, bukan, tapi sekali setiap tahun gitu. Nah gimana tuh caranya Kak untuk kita menyampaikan gitu bahwa emang kurban itu bukan hanya yang penting aku udah gitu. Kalau misalkan terkait dengan menyampaikan, kan itu tugas semua orang ya, untuk menyampaikan hak dan batil. Bener gitu kan banget. Ya Kak. Cuman gak semua orang tersampaikan sampai ke sananya esensinya itu. Nah kalau misalkan menyampaikan, kalau
orang-orang terdekat kita mungkin bisa untuk kita kasih tahu Kak. Kalau misalkan kurban itu setiap tahun harus loh, boleh loh, enggak setahun, enggak seumur hidup sekali loh gitu. Kalau misalkan terkait yang jauh nih Kak, ya mungkin dengan mereka mencari Kak, harusnya mereka mencari terkait dengan kurban atau Idul Adha atau bulan Zulhijjah ini. Jadi jangan sampai harus menunggu untuk dikasih tahu dan lain-lain gitu Kak. Jadi emang orang-orang terdekat dulu kita kasih tahu gitu, sehingga ada edukasi gitu ya kepada masyarakat gitu, bahwa emang kurban ini bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Satu kali bukan, tetapi setahun sekali kalau bisa gitu, karena semoga Allah mampukan ya. Amin. Karena kan kalau dalam hadis ya Kak, barang siapa yang mampu tapi nggak berkurban maka jangan dekati tempat sholat ya. Pernah dengar gak Kakak baru dengar itu? Tuh Jadi sampai segitunya gitu ya, kalau misalkan kamu mampu gak kurban sampai khusus gitu kamu jangan deketin tempat sholat gitu, kayak gitu. Berarti esensi kurban ini benar-benar penting banget gitu ya, kayak gitu ya. Karena kan hikmah dari kurban ini yang pertama itu mendekatkan diri kita gitu kepada Allah gitu, taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua mendekatkan diri kepada manusia, kepada apa ya, hablum minallah dan hablum minannas gitu kan ya Kak. Jangan vertikal aja tapi harus horizontal gitu. Jadi jangan sampai kita sholat ibadah bla 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 gitu ke Allah aja tapi kita jelek dengan manusianya. Karena kan kalau misalnya kita berdoa, apalagi ya Kak, kalau misalnya kita berdosa dengan manusia, kan hati manusia siapa yang tahu ya? Benar banget. Sedalam lautan pun ya gak ada yang tahu gitu kan ya. Kalau misalnya kita punya salah, dia sudah memaafkan atau enggak gitu sih Kak. Jadi kita teh harus hablum minallah hablum minannas, apa tuh namanya, seimbang gitu. Balance kalau bahasa aku tadi sih. Nah Kak, kalau misalkan esensi kurban itu begitu penting seperti itu gitu ya, berarti perlu banget gitu untuk kita ketahui, apalagi sahabat-sahabat daun semua gitu di rumah gitu. Ternyata kurban itu sepenting itu kalau kata Kak Daun tadi. Nah, ada gak sih Kak pesan-pesan untuk sahabat daun gitu? Nah Kak, kalau misalkan kita bahas kurban ini gitu, benar-benar esensinya penting banget gitu, berarti perlu banget untuk kita sampaikan gitu kepada sahabat-sahabat daun bahwa emang ini tuh bukan wajib ya, tapi kalau misalkan tadi sunnah muakkad itu berarti mendekati sunnah gitu. Nah apa tuh sehingga membuat sahabat daun tuh oh iya ya ternyata memang aku tuh harus kurban gitu Kak. Ada gak Kak kata-kata? Ada sedikit ya karanting. Nah jadi teman-teman sahabat daun, aku percaya bahwa semua orang itu pasti mampu untuk berkurban. Karena apa? Karena kita dikasih waktu 365 hari dalam setahun, kita bisa menabung loh Kak. Gitu kan Kak. Jadi jangan sampai ada alasan kita nggak bisa untuk berkurban gitu Kak. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di esensi kurban yang wajib, berarti kita teh harus semangat gitu, ngejar ibadah yang ini gitu, ibadah yang betul-betul di bulan Zulhijjah yang penuh kemuliaan dan keagungan ini gitu Kak. Kalau misalkan kita sampai ke situnya. Jadi kalau misalkan sahabat daun sekarang belum bisa untuk berkurban, yuk belajar nabung. Ulangi lagi. Yuk belajar nabung kurban gitu ya Kak. Jadi kadang orang-orang itu Kak bukan tidak bisa kurban, akan tetapi tidak mengupayakan dan khawatir besoknya tidak bisa untuk makan. Biasanya kayak gitu. Nanti aja kurban mah, buat besok dulu makan. Padahal kan kita teh bisa untuk mengupayakan gitu kan ya. Jadi buat sahabat daun sok diupayakan di tahun depan untuk berkurban. Jadi semangat untuk berkurban dan semangat untuk kita taqarrub ilallah gitu ya Kak ya. Bener banget, sahabat daun emang harus dipersiapkan ya, apalagi kalau misalkan kurban ini amalan yang bisa dipersiapkan, bener gak Kak? Betul, bener, 1 tahun gitu. Loh Kak persiapannya gitu ya. Nah kalau misalkan tadi di awal kita bahas niat, sok
yang pertama kita lakuin adalah lurusin niat ya Kak, lurusin niat dan kita persiapkan uangnya untuk membeli hewan kurban gitu. Jadi jangan niat aja gitu kan ya. Bener banget. Jadi ada upaya hari ke harinya gitu. Ada upaya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan sahabat daun. Ya. Jangan lupa buat sahabat daun semuanya untuk follow semua akunnya Daun Muslimah dari mulai Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, terus sekarang YouTube, TikTok, podcast dan Anchor. Ya. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channelnya Daun Muslimah di YouTube. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sahabat daun. Aku Karanting pamit dan aku Kak Daun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat daun.